Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bisa Prasetya, NWI saya 14622002. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas proyek EAS pada mata kuliah rekayasa dan proses proyek perangkat lunak. Sebelumnya, itu adalah pendahuluan. Dalam era digital yang terus berkembang, intuisi pendidikan dituntut untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi agar tetap relevan dan mampu memberikan pelayanan terbaik kepada para mahasiswa. Politeknik ABC sebagai institusi vokasi yang fokus pada bidang manajemen dan keuangan menghadapi tantangan serupa, meskipun telah lama dikenal sebagai pendidikan berkualitas dengan program studi akuntansi, manajemen, dan perpajakan di tingkat diploma 3. Politeknik ABC masih dihadapkan pada berbagai kendala dan pengelolaan administrasi dan pelayanan mahasiswa. Salah satu isu utama yang dihadapi adalah ketergantungan pada metode manual dalam proses administrasi, termasuk dalam pembayaran kewajiban mahasiswa dan jadwal kuliah. Metode ini tidak hanya menghambat efisiensi, tetapi juga berpotensi menimbulkan ketidakakuratan data, dikarenakan selain itu, meskipun politeknik ini memiliki fasilitas yang cukup representatif seperti ruang kuliah, laboratorium komputer, dan perpustakaan, pengelolaan dan pemanfaatan aset-aset terbatas tersebut belum optimal. Kondisi ini mendorong pemimpin atau pimpinan atau rektor Politeknik ABC untuk mencari solusi yang dapat mengatasi berbagai kendala tersebut. Salah satu langkah strategis yang dianggap krusial adalah pengembangan sistem berbasis teknologi informasi. Dengan mengintegrasi teknologi informasi dalam proses administrasi dan pelayanan, diharapkan dapat meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kualitas pelayanan yang diberikan. Selain itu, pengembangannya diharapkan dapat meningkatkan pengalaman belajar mahasiswa serta memastikan Politeknik ABC tetap kompetitif dan relevan di tengah dinamika perubahan yang cepat di pendidikan. Pendahuluan ini akan membahas pentingnya pengembangan sistem berbasis teknologi informasi di Politeknik ABC dengan fokus pada manfaat yang diharapkan, tantangan yang mungkin dihadapi, dan langkah-langkah strategis yang perlu diambil untuk mengimplementasikan sistem ini secara efektif. Dengan demikian, diharap Politeknik ABC dapat mencapai tujuan jangka panjangnya dalam menyediakan pendidikan berkualitas dan pelayanan yang unggul pada mahasiswa. Kemudian, latar belakang yang diambil adalah Politeknik ABC adalah sebuah institusi vokasi terkemuka yang dikenal karena fokusnya pada program studi manajemen dan keuangan dengan 3 program studi di tingkat diploma 3 sampai akuntansi, manajemen, dan perpajakan. Politeknik ini telah lama menjadikan penyedia pendidikan berkualitas bagi masyarakat. Namun, seperti banyak institusi pendidikan lainnya, Politeknik ABC juga dihadapkan pada sejumlah tantangan dalam mengelola administrasi dan pelayanan kepada mahasiswa. Proses administrasi di Politeknik ABC masih mengandalkan mode manual, yaitu terutama dalam hal pembayaran kewajiban mahasiswa dan penjadwalan kuliah. Hal ini sering terjadi menimbulkan kendala dalam efisiensi dan operasi data yang pada gilirannya dapat mempengaruhi kualitas pelayanan kepada mahasiswa. Misalnya, keterlambatan dalam pencatatan pembayaran atau kesalahan dalam penjadwalan kuliah dapat mengakibatkan ketidakpuasan di kalangan mahasiswa dan mengganggu proses belajar mengajar. Selain itu, meskipun Politeknik ABC memiliki sejumlah aset yang representatif seperti ruang kuliah, laboratorium komputer, dan perpustakaan, pengelolaan dan pemanfaatan optimal terhadap aset-aset tersebut masih menjadi pekerjaan yang masih belum selesai. Pengelolaan aset yang kurang optimal itu dapat mengakibatkan underutilization, inefisiensi yang merugikan intuisi dalam jangka panjang. Lalu selanjutnya yaitu ada rumusan masalah yang diambil adalah yang pertama, satu, bagaimana mengurangi keterlambatan dan meningkatkan akurasi proses administrasi pembayaran kewajiban mahasiswa serta penjadwalan kuliah di Politeknik ABC dengan memanfaatkan teknologi informasi. Yang kedua, bagaimana memaksimalkan pemanfaatan aset yang dimiliki seperti ruang kuliah, laboratorium komputer, dan perpustakaan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan layanan bagi mahasiswa di Politeknik ABC. Atasan masalah.
Jadi berdasarkan masalah ini yang diambil adalah mungkin nantinya adalah sebuah ranah yang akan menjadi patokan untuk studi kasus yang akan dibahas pada kali ini, yaitu Politeknik ABC. Yang pertama ada aplikasi akan fokus pada otomasi proses administrasi pembayaran kewajiban mahasiswa termasuk SPP, SP, kerja praktek, pendaftaran TA, sidang TA, yudisium, dan wisuda. Dan yang kedua, pengembangan aplikasi akan mencakup fitur penjadwalan kuliah yang dapat diakses dan dikelola secara online oleh mahasiswa dan staf akademik. Tiga, aplikasi akan memungkinkan integrasi dengan sistem perbankan untuk memfasilitasi pembayaran online oleh mahasiswa. Empat, aplikasi akan mencakup modul manajemen aset untuk mengelola ruang kuliah, laboratorium komputer, dan perpustakaan termasuk peminjaman dan penjadwalan penggunaan. Aplikasi akan menyediakan fitur pelaporan dan analisis untuk memantau kinerja administrasi dan pemanfaatan aset, serta memberikan informasi yang relevan bagi manajemen institusi. Kemudian nomor 4, aplikasi akan mencakup modul manajemen aset untuk mengelola ruang kuliah, laboratorium komputer, dan perpustakaan termasuk perpinjaman dan penjadwalan penggunaan. 5, aplikasi akan menyediakan fitur pelaporan dan analisis untuk memantau kinerja administrasi dan pemanfaatan aset, serta memberikan informasi yang relevan bagi manajemen institusi. 6, pengembangan aplikasi akan mempertimbangkan kebutuhan keamanan data, privasi pengguna, termasuk enkripsi data sensitif dan perlindungan terhadap akses yang tidak sah. 7, aplikasi akan dikembangkan dengan memperhatikan aspek aksesibilitas, kompatibilitas lintas platform, dan responsif terhadap berbagai perangkat. Dan yang terakhir, dengan membatasi ruang lingkup pengembangan aplikasi sesuai dengan poin-poin di atas, diharap dapat mencapai solusi yang lebih terfokus dan sesuai dengan kebutuhan politeknik. Kenalkan, nama saya Nugroho. Saya 146 200 Di sini saya akan mempresentasikan tentang latar belakang. Latar belakang Politeknik ABC adalah sebuah institusi vokasi terkemuka yang dikenal karena fokusnya pada program studi, manajemen, dan keuangan. Dengan 3 program studi tingkat diploma 3, akuntansi, manajemen, dan perpajakan, Politeknik ini telah lama menjadi penyedia pendidikan berkualitas bagi masyarakat. Namun seperti banyak institusi pendidikan lainnya, Politeknik ABC juga dihadapkan pada sejumlah tantangan dalam mengelola administrasi dan pelayanan kepada mahasiswa. Proses administrasi di Politeknik ABC masih mengandalkan metode manual, terutama dalam hal pembayaran, kewajiban mahasiswa, dan penjadwalan kuliah. Hal ini seringkali menimbulkan kendala dalam efisiensi dan akurasi data yang pada gilirannya dapat mempengaruhi kualitas pelayanan pada mahasiswa. Misalnya, keterlambatan dalam pencatatan pembayaran atau kesalahan dalam penjadwalan kuliah dapat mengakibatkan ketidakpuasan di kalangan mahasiswa dan mengganggu proses belajar mengajar. Selain itu, meskipun Politeknik ABC memiliki sejumlah aset yang representatif seperti ruang kuliah, laboratorium komputer, dan perpustakaan, pengelolaan dan pemanfaatan optimal terhadap aset-aset tersebut masih menjadi pekerjaan yang belum selesai. Pengelolaan aset yang kurang optimal dapat mengakibatkan underutilization dan inefisiensi yang merugikan institusi dalam jangka panjang. Pimpinan Politeknik ABC menyadari bahwa untuk menghadapi tantangan ini, pengembang sistem berbasis teknologi informasi merupakan langkah krusial. Dengan mengintegrasi teknologi informasi ke dalam berbagai aspek operasional, institusi ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kualitas pelayanan. Implementasi sistem informasi yang canggih akan memungkinkan automasi proses administrasi, peningkatan akurasi data, dan pemanfaatan optimal aset institusi. Selain itu, dengan adanya sistem yang terintegrasi, Politeknik ABC dapat meningkatkan pengalaman mahasiswa, yang pada akhirnya akan mendukung keberlanjutan dan relevansi institusi di era digital yang terus berkembang. Pengembangan sistem informasi yang dirancang mencakup berbagai aspek, mulai dari sistem pembayaran online, penjadwalan kuliah otomatis, hingga manajemen
inventaris aset. Dengan demikian, Politeknik FEB dapat menghadirkan layanan yang lebih responsif dan adaptif terhadap kebutuhan mahasiswa dan staf. Langkah ini diharapkan tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga memberikan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan di lingkungan Politeknik ABC. Presentasi adalah sebuah institusi informasi terbuka karena mampu manajemen dan keuangan. Menawarkan 3 program diploma, 3 perwakilan, dan selama bertahun-tahun kami telah menjadi penyedia pendidikan berbasis bagi masyarakat. Tantangan dalam proses administrasi. Namun kami masih menghadapi sejumlah tantangan dalam mengelola administrasi dan pelayanan kepada mahasiswa. Proses administrasi yang masih manual seperti pembayaran kewajiban mahasiswa dan penjadwalan kuliah seringkali menyebabkan kendala dalam efisiensi dan akurasi data. Hal ini dapat mengakibatkan ketidakpuasan mahasiswa dan mengganggu proses belajar mengajar. Pengelolaan aset. Selanjutnya, meskipun kami memiliki sejumlah aset representatif seperti kuliah, laboratorium komputer, dan pusat pengelola aset tersebut masih belum optimal. Maka pengembangan sistem informasi di Politeknik FEB diharapkan dapat meningkatkan efisiensi operasional dan memberikan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan. Kami yakin dengan implementasi sistem ini Politeknik FEB akan terus menjadi institusi pendidikan yang unggul dan relevan di era digital. Sekian dari saya. Maaf sudah ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pilia Yudi Pramesti dengan NIM 14622000193. Nah, pada rumusan masalah di sini ada 2. Yang pertama adalah bagaimana mengurangi keterlambatan dan meningkatkan akurasi proses administrasi pembayaran kewajiban mahasiswa serta menjadwalkan kuliah Politeknik ABC dengan memanfaatkan teknologi informasi. Kemudian yang kedua ada bagaimana memaksimalkan pemanfaatan aset-aset yang dimiliki seperti ruang kuliah, laboratorium komputer, dan perpustakaan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan layanan bagi mahasiswa di Politeknik ABC. Kemudian ada batasan masalah. Batasan masalah adalah pembatasan yang diberlakukan pada penelitian atau pengembangan aplikasi untuk memperjelas ruang lingkup dan fokus pekerjaan. Berdasarkan studi kasus yang terjadi, berikut adalah batasan masalah untuk mengembangkan aplikasi berbasis teknologi informasi di Politeknik ABC. Yang pertama ada aplikasi akan fokus pada otomatisasi proses administrasi pembayaran kewajiban mahasiswa, termasuk SPP, SP, kerja praktek, dan pemanfaatan TA, sidang TA, yudisium, dan wisuda. Yang kedua ada pengembangan aplikasi akan mencakup fitur penjadwalan kuliah yang dapat diakses dan dikelola secara online oleh mahasiswa dan staf akademik. Yang ketiga ada aplikasi akan memungkinkan integrasi dengan sistem pembayaran untuk memfasilitasi pembayaran online oleh mahasiswa. Yang keempat ada aplikasi akan mencakup modul manajemen aset untuk mengelola ruang kuliah, laboratorium komputer, dan perpustakaan termasuk peminjaman dan penjadwalan penggunaan. Yang kelima adalah aplikasi akan menyediakan fitur pelaporan dan analisis untuk memantau kinerja administrasi dan pemanfaatan aset. Itu memberikan informasi yang relevan bagi manajemen institusi. Yang keenam ada pengembangan aplikasi akan mempertimbangkan kebutuhan keamanan data dan privasi pengguna, termasuk enkripsi data sensitif dan perlindungan terhadap akses yang tidak sah. Yang ketujuh adalah
Aplikasi akan dikembangkan dengan memperhatikan aksesibilitas, kompatibilitas lintas platform, dan responsif terhadap berbagai perangkat. Yang kedelapan adalah dengan membatasi ruang lingkup pengembangan aplikasi sesuai dengan poin-poin di atas dan diharapkan dapat mencapai solusi yang lebih fokus dan sesuai dengan kebutuhan Politeknik ABC. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky dengan NPI 14622000116. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tugas kelompok EAS kami dengan tema Politeknik ABC Modul Manajemen Asrama. Kelompok kami mempunyai dua aspek, yaitu satu desain dan implementasi, dua sistem jaringan. Di sini kelompok kami mempunyai spesifikasi dari aspek desain dan implementasi, yaitu bahasa pemrograman PHP dan Python. Di sini kami menggunakan bahasa ini untuk pengembangan back-end terhadap aplikasi kita agar aman terhadap serangan yang mungkin seketika waktu terjadi. Yang kedua ada framework. Di sini kita framework menggunakan Laravel dan Django, sebuah framework pilihan kami untuk mempercepat proses dari pengembangan aplikasi kami. Yang ketiga, penggunaan HTML 5, CSS3, dan JavaScript. Teknologi 3 ini adalah sebuah teknologi inti untuk pengembangan front-end agar dapat membangun dan mengelola antarmuka pengguna pada halaman web. Dengan menggunakan teknologi ini, kita yakin dapat memberikan pengalaman web yang interaktif, menarik, dan responsif. Yang kelima, ada penggunaan teknologi seperti Ajax untuk meningkatkan responsivitas aplikasi. Tim kami menggunakan teknologi ini agar aplikasi web kita dapat memperbarui kontennya secara asinkron tanpa perlu memuat ulang seluruh halaman. Yang kedelapan ada implementasi API, Application Programming Interface, untuk integrasi dengan sistem lainnya. Penerapan sistem manajemen versi atau disebut version control system untuk pengembangan kolaboratif. Yang terakhir, penerapan teknik pengujian seperti testing dan integrasi berkelanjutan atau continuous integration. Yang kedua, sistem jaringan. Di sistem jaringan kita mempunyai spesifikasi. Yang pertama, infrastruktur jaringan LAN yang stabil dan cepat. Yang kedua, implementasi firewall IDS atau dikenal Intrusion Detection System, dan IPS, Intrusion Prevention System. Yang ketiga, pemantauan kinerja jaringan menggunakan tools seperti Nagios atau Zbix. Yang keempat, penggunaan VPN atau Virtual Private Network untuk akses yang aman dari luar jaringan. Yang kelima, penggunaan teknologi SDN, Software Defined Networking, untuk manajemen jaringan yang terpusat. Yang keenam, implementasi load balancing untuk distribusi beban traffic yang seimbang pada server. Yang ketujuh, penggunaan teknologi containerization seperti Docker untuk manajemen aplikasi yang fleksibel. Yang kesembilan, penerapan teknologi cloud computing untuk skalabilitas dan fleksibilitas infrastruktur. Yang terakhir, pembuatan topologi jaringan menggunakan perangkat Cisco untuk simulasi dan pengujian. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan atau mungkin salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.